Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hajar Azza Afika dengan nomor 114050002. Di video kali ini saya akan melafalkan surah An-Nahl ayat 103 sampai 105, dan di video ini saya akan menjelaskan juga makna dari Quran surat An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini. Simak videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi penjelasan apa saja yang dibahas dalam Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini. Nah, sebelumnya ayat ini itu disebutkan bahwa Allah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu diajari oleh manusia, oleh seseorang tentang agama ini. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya akan membacakan dulu terjemahan dari Quran surah An-Nahl ayat 103, di mana dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Dapat dilihat di sini, walaqad itu dan sesungguhnya, na'lamu kami mengetahui, annahum bahwa mereka, yaquluna berkata, innama yu'allimuhu sesungguhnya Al-Quran itu kepadanya Muhammad, basyarun hanya oleh seorang manusia. Lisanun bahasa, alladzi orang yang yulhiduna mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar ilaihi kepadanya. Ajami adalah bahasa Ajam. Wahada padahal ini Al-Quran lisanun adalah dalam bahasa Arabiyun Arab mubin yang jelas. Nah, di sini dijelaskan ada innama yu'allimuhu basyarun. Sesungguhnya Al-Quran itu kepada Muhammad hanya oleh seorang manusia. Maksudnya itu jadi Muhammad ini bukan Rasul dan tidak mendapat wahyu dari Allah, dan dia bukan utusan Tuhan. Tetapi dia mendapatkan semua itu karena hasil ia belajar pada seseorang, dan dibuktikan di sini bahwa itu semua tidak benar. Lihat ayat selanjutnya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Bahasa orang yang mereka tentukan bahwa Muhammad belajar padanya adalah bahasa Ajam. Bagaimana mungkin itu terjadi?
Bisa dibandingkan bahwa bahasa yang digunakan pada manusia ketika itu adalah bahasa ajam, bahwa bahasa Arab pada umumnya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diajari oleh seseorang, tentu ia akan diajari menggunakan bahasa Arab. Azam, bahasa Arab pada umumnya, bukan bahasa Arab dalam Al-Quran. Selanjutnya, wahada lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Sementara bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Maksudnya nyata itu adalah masih yang tidak semuanya klub dan bahasa Arab aja. Kalau Muhammad diajar oleh seseorang pasti menggunakan bahasa ajam, sama dengan yang mengajarkan. Sementara realitanya bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu bukan bahasa ajam. Jadi bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu ada atau banyak yang tidak sama dengan bahasa Arab yang digunakan masyarakat pada umumnya. Sedangkan bahasa ajam itu bahasa Arab pada umumnya. Sedangkan Al-Quran itu bukan menggunakan bahasa Arab pada umumnya. Selanjutnya ayat 104 itu artinya sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, innalladzina, sesungguhnya orang yang la yu'minuna, tidak beriman bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, walahum, dan mereka akan mendapatkan azab alimun yang pedih. Nah, sehingga ayat yang tadi, sehingga ada orang-orang Arab yang tidak tahu makna-makna tertentu dari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dibandingkan saja, bahasanya tidak cocok dan itu merupakan suatu bantahan. Kemudian, selanjutnya dijelaskan pada ayat 104 ini, ditegaskan bahwa akibat dari orang-orang yang beriman itu, innalladzina la yu'minuna, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah itu, mereka dapat dua hal sekaligus atau satu secara berurutan. La yahdihimullah walahum adzabun alim. Dan tidak akan mendapatkan petunjuk kepada mereka, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini adalah pembukaan tentang kebenaran Al-Quran dengan pendekatan bahasa. Jadi uji bahasa kajian mukohnya itu bisa menjadi salah satu bentuk pembuktian kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu bagian dari kemukjizatan. Dan bahasa Al-Quran ini berbeda dengan bahasa yang diajarkan orang pada umumnya. Pakai logika saja, bahwasannya tadi disebutkan Al-Quran itu adalah bahasa nyata. Jadi bukan bahasa ajam atau bahasa Arab pada umumnya. Nah, kemudian pada ayat ini, innalladzina la yu'minuna, semua orang yang tidak beriman tadi,
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Selanjutnya ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Nah, jadi pada ayat 105 ini innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang tidak beriman ini hanya mengada-ngada atau membuat-buat kebohongan. Mereka hanya berupaya menolak Al-Quran dengan menciptakan kebohongan, menyebut Nabi Muhammad itu belajar kepada seseorang. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka itu hanya membuat kedustaan dan mereka itu adalah orang pembohong dan pendusta. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Mereka itu sendiri yang membohong. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini? Dari ketiga ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini mendidik kita dan mengajarkan kepada kitab kita adalah Al-Quran, yang mana seorang mukmin itu dituntut untuk yakin sepenuhnya kepada Al-Quran, bahwa kitab suci ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad yang membuat-buatnya. Adapun hal yang diajarkan terkait iman kepada Al-Quran itu adalah yang pertama, Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembuktian keasliannya itu dibuktikan dari bahasa. Karena bahasa itu sangat penting untuk menguatkan pembenaran. Bahasa dalam Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas, yang nyata, bukan bahasa ajam yang seperti dijelaskan tadi. Karena bahasa ajam itu hanya bahasa Arab pada umumnya, bukan bahasa dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua itu bahwa bahasa dapat dijadikan alat uji keaslian Al-Quran. Dapat dilihat dari bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan dengan orang-orang Arab pada umumnya. Dan seperti yang dijelaskan pada ayat 103 tadi, bahasa yang digunakan orang-orang pada umumnya itu bahasa ajam. Nah, kafir dan mendustai Al-Quran tidak akan diberi hidayah dan mendapat azab pedih. Jadi yang tidak mempercayai itu maka akan tidak mendapat petunjuk dan akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi itulah penjelasan dari Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105, di mana kita harus mempercayai bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, tetapi langsung dari Allah, asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.